Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih bisa bertemu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama saya Muhammad Arif. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur, kebahasaan, isi dari teks cerita inspirasi yang dibaca. Tujuannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal, kalian akan mampu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi dari teks cerita inspirasi yang kalian baca secara mandiri. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan sesuatu yang baik, dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya sarankan kepada kalian untuk menyiapkan buku catatan dan juga buku paket bahasa Indonesia dari Kemendikbud edisi 2018. Bagaimana? Sudah disiapkan? Yuk kita belajar hari ini. Dalam kegiatan menelaah teks cerita inspiratif, kita harus memahami terlebih dahulu struktur teksnya. Struktur teks cerita inspiratif itu memiliki dua variasi atau dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Kosasih dan Kurniawan. Struktur teksnya terbagi menjadi 4, yakni orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sementara pendapat dari Trianto dan kawan-kawan, struktur teks cerita inspiratif terbagi menjadi 5, yakni orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Pada pembelajaran hari ini kita menggunakan struktur nomor 2. Berikut akan saya jelaskan terkait struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah bagian orientasi yang merupakan bagian dari pengantar cerita. Kemudian bagian kedua adalah perumitan peristiwa yang berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Dilanjutkan komplikasi, yang mana puncak inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Kemudian dilanjutkan resolusi, peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan bagian terakhir adalah koda. Bagian ini adalah bagian penutup cerita untuk mendapatkan kesimpulan atau pesan moral dari cerita inspiratif. Yuk kita baca teks inspirasi berikut untuk dapat memahami struktur, isi, dan unsur kebahasaannya. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapatkan suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. "Sekarang setiap saat, jika kamu mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar," ucap sang ayah.
Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab, meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang." Struktur teksnya adalah pada paragraf pertama merupakan bagian orientasi untuk mengenalkan awal dari cerita. Kemudian paragraf kedua merupakan bagian perumitan peristiwa. Dilanjutkan dengan paragraf 3, 4, dan 5, yang mana pada paragraf ini merupakan bagian komplikasi. Kemudian paragraf selanjutnya ini merupakan paragraf resolusi, yaitu paragraf 6. Kemudian paragraf 7 adalah merupakan bagian koda. Isi cerita dari teks cerita inspiratif tersebut adalah seorang anak laki-laki yang sering berucap kasar, dan setelah mendapat pelajaran berharga dari ayahnya, ia menyadari perbuatannya tersebut tidak baik. Unsur kebahasaan yang terdapat di dalam cerita inspirasi adalah menggunakan kalimat deskripsi, menggunakan kata ganti orang atau pronomina sebagai sudut pandang penceritaan yang mengacu pada pelaku atau tokoh cerita, menggunakan frase keterangan khususnya dalam deskripsi latar dan aktivitas tokoh, biasanya menggunakan keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan cara, menggunakan kata hubung, konjungsi penanda urutan waktu, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang pertama secara tertulis. Kalimat langsung ditulis dalam tanda petik. Menggunakan kata kerja tindakan, diperbuat, dipikirkan, atau dirasakan. Dan menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.